Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, malam yang boleh Kau berikan buat setiap kami anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang baik, Allah yang kami sembah, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Kau berikan kerinduan buat setiap kami Tuhan. Kau berikan kerinduan buat setiap kami untuk kami datang dalam hadirat-Mu malam ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Berikan telinga buat setiap kami Tuhan malam hari ini, supaya kami dengar akan firman Tuhan malam hari ini. Dan kami percaya setiap kami akan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Yang saat ini mengalami jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Yang saat ini sedang susah, Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk sekalian. Ya, pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Biarlah kita saat ini bersukacita di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur sekali melihat jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami pelipat gandaan, mengalami pembalikan keadaan, dan mengalami terobosan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, setiap kita jangan kita lihat pelipat gandaannya. Tetapi kita tidak bisa mengalami pelipat gandaan tanpa kita setia sama Tuhan. Jadi hari ini bukan bonusnya, tetapi yang kita lakukan adalah setianya sama Tuhan ditambahi lagi. Jadi seperti Mbak Meriska tadi bilang, pesannya hari Selasa, hari Sabtu, itulah kuncinya. Kalau kita ingin mengalami pelipat gandaan. Jadi kita kadang mikirnya, saya ingin mengalami pelipat gandaan tapi tanpa melakukan apapun. Itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu kasih, saya ingin mengajak kita ditambah setianya sama Tuhan. Jadi setiap kita pasti, saya percaya setiap kita sibuk. Tetapi kita percaya kalau kita memberikan waktu kita untuk Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dalam 1 bulan ini tentang berkat yang pertama pelipat gandaan, yang kedua berkat multiplikasi atau promosi daripada Tuhan, yang ketiga berkat pembalikan keadaan. Dan saat malam hari ini kita akan belajar tentang berkat perluasan wilayah dalam kehidupan kita. Dan kita minta saat ini kita mau benar dengan firman Tuhan. Dan kita percaya akan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ingin minggu depan akan banyak orang-orang yang bersaksi mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan ingin setiap kita mengalami berkat yang namanya perluasan wilayah. Mau Bapak Ibu? Perluasan wilayah baik dalam usaha kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam keluarga kita, bahkan dalam pekerjaan kita. Dan Tuhan ingin setiap kita jemaat khususnya GPPS hidup ini mengalami berkat perluasan wilayah di dalam setiap kehidupan kita. Usaha kita diperluas mau Bapak Ibu. Pelayanan kita diperluas mau Bapak Ibu. Keluarga kita diperluas mau. Dan kita percaya pekerjaan kita juga akan diperluas oleh Tuhan. Artinya apa? Kita bukan di Madiun saja, tetapi berkat Tuhan akan kita dapatkan bahkan di kota-kota lain, bahkan dalam bangsa-bangsa lain. Kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan apa? Kita mau tetap setia sama Tuhan. Jadi kuncinya setia saja sama Tuhan. Setianya ditambahi lagi. Saya bersyukur sekali pada saat malam hari ini meskipun hujan, tapi Bapak Ibu terkasih memiliki kesetiaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan kita dalam Yesaya 54
Yesaya 54 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 54 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya akan bacakan Yesaya 54 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejadaanmu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Amin. Allah kita tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah merancangkan hal-hal yang besar, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Makanya saat malam hari kita boleh bersyukur pada Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, bahkan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya hari ini kalau kita ingin mengalami perluasan wilayah dalam setiap kehidupan kita harus tetap setia sama Tuhan, kita harus tetap gandul sama Tuhan, dan tetap berharap sama Tuhan hari-hari ini. Kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perluasan wilayah. Karena kalau manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Manusia menolong kita mungkin 1-2 kali. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Artinya apa? Tuhan akan menolong setiap kita yang memerlukan pertolongan hari ini. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, mungkin manusia bisa menolong kita 1-2 kali. Di saat kita minta tolong mungkin, wah tidak bisa. Tetapi hari ini kita percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Tuhan akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang Tuhan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak itu kasih, bukannya saya mengunggulkan jemaat Anda, tetapi saya melihat bahwa GB ini berkatnya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat di saat kita benar-benar setia sama Tuhan, bahkan apa yang tidak dibutuhkan GB, Tuhan sediakan. Saya melihat perkembangannya luar biasa, Bapak kasih. Bukan saya membanding-bandingkan, tetapi ini berkatnya luar biasa. Sampai waktu saya doa, Bapak Ibu terkasih, waktu saya doa sama istri, Tuhan kenal GB ini adalah malaikatnya Tuhan. Jadi kita bersyukur sekali di saat kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Di saat kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Jadi saya bersyukur sekali jemaat di tempat sudah diberkati Tuhan luar biasa. Meskipun ada beberapa yang belum, tetapi kita percaya. Dan kita imani pada malam hari ini, apa yang kita berikan buat Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan Allah yang tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, hidup kita dipengaruhi oleh cara pandang kita. Artinya apa? Kalau cara pandang kita baik di dalam menyikapi segala sesuatunya, secara otomatis hidup kita akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau cara pandang kita dalam menyikapi segala sesuatunya tidak baik, secara otomatis hidup kita juga akan tidak baik. Hari ini Bapak Ibu terkasih, hidup kita dipengaruhi cara pandang kita. Cara pandang kita tentang Tuhan seperti apa? Kalau cara pandang kita dengan Tuhan positif, maka kita akan mengalami sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi pada malam hari, kalau cara pandang kita tidak baik dengan segala sesuatunya, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perluasan wilayah dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang mau berkat perluasan wilayah? Kita imani malam hari ini Bapak Ibu kasih, dan saya percaya
Setiap kita akan mengalami satu persatu. Dan kita akan melihat besok minggu akan banyak saksi tentang kebaikan Tuhan, tentang berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, kalau kita belajar dalam Yesaya 54 ini, kita belajar di sini ada sebuah tenda yang sama bisa berbeda kapasitasnya. Apabila tali-tali itu ditarik dengan kuat dan patok-patok dipancangkan dengan kuat, maka tenda itu akan maksimal kapasitasnya. Jadi Bapak Ibu pernah di sini pernah siapa yang pernah kemah? Pasti kita semuanya anak-anak muda dulu pernah kemah. Di dalam kita membuat sebuah tenda, kalau patok-patok pancang-pancang itu tidak kita tarik dengan kencang, tenda itu bisa luas tidak Bapak Ibu? Pasti tidak akan luas. Kena angin pasti akan roboh. Tetapi pada saat malam hari Tuhan berkata bahwa di saat kita ingin mengalami yang namanya perluasan wilayah, kita harus benar-benar tarik tali dengan kuat. Dan patok-patok yang kita pancangkan, kita tarik dengan kuat supaya kapasitasnya besar. Artinya apa? Kalau kita hari-hari ini menarik tali-tali yang daripada Tuhan dengan kuat, maka kapasitas kita akan diperluas oleh Tuhan. Amin. Yang mungkin hari-hari punya usaha, Mas Yogi misalkan, feelingnya misalkan cuma di Magetan Ngawi, tetapi kita percaya hari ini, kalau kita imani akan diperluas wilayahnya, bisa sampai Solo, bisa sampai mungkin luar kota, dan kita tidak maksudnya gini, tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan kalau kita benar-benar percaya malam hari ini. Jadi kita bukan mungkin, tetapi segala sesuatunya di hadapan Tuhan pasti mungkin. Bapak Ibu terkasih, kalau kita belajar hukum berkat Tuhan, saya membaca sebuah artikel bahwa anggur baru tidak dapat disimpan di dalam kirbat yang lama. Jadi anggur baru itu tidak bisa disimpan di dalam kirbat yang lama. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan berbicara pada malam hari ini adalah anggur baru, kirbat baru. Artinya apa? Anggur baru di sini tentang hidup kita. Anggur baru, kita harus memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus memiliki hidup yang baru supaya apa? Kita mengalami perluasan wilayah dalam kehidupan kita. Kirbat bicara tentang hati kita. Hati kita sudah benar belum di hadapan Tuhan? Hari-hari ini kirbat baru, anggur baru, kirbat baru harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita mengalami yang namanya perluasan wilayah dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh sombong, si A diberkati. Kita harus benar-benar introspeksi diri sekarang. Hidup baru kita harus benar-benar kita lakukan. Dan supaya kita benar-benar mengalami hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, apabila kita ingin mengalami berkat perluasan wilayah dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan yang pertama adalah jangan membatasi Tuhan. Jadi hari-hari Bapak Ibu, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin doa kita hari ini belum dijawab, tetapi jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa? Pengalaman kita, pengetahuan kita, kepandaian kita akan bisa membatasi kuasa Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita jangan terlalu percaya dengan kekuatan kita. Amin. Kita jangan terlalu percaya dengan kepandaian kita. Kalau kita terus mengandalkan kekuatan dan kepandaian kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sama Tuhan itu enak saja Bapak Ibu. Jadi kita pasrah sama Tuhan. Apa yang jadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita lakukan. Jangan intelektual kita di dalam setiap kehidupan kita. Opo iso. Hari-hari ini yang Tuhan inginkan, supaya kita jangan pernah membatasi Tuhan. Bekerja di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dalam usaha,
dalam pekerjaanmu, bahkan dalam studimu hari ini. Jangan pernah batasi Tuhan. Artinya apa? Kita turunkan standar kita. Mungkin yang merasa pandai, mungkin yang merasa punya ilmunya lebih tinggi, kepandainya lebih tinggi, kita turunkan hari ini supaya kita mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi paling bahasan gini Bapak Ibu, penak jadi orang tuh yang maaf ya, bodoh. Penak tuh jadi orang yang goblok. Artinya apa? Kita harus manut aja sama Tuhan. Tetapi kalau kita semakin pintar, kadang kita bisa jatuh di dalam dosa. Hari-hari ini Bapak Ibu kasih, kalau kita merasa pintar, kadang kita membatasi kuasa Tuhan. Opo iso. Tetapi yang saya katakan penak jadi orang bodoh. Artinya apa? Ya manut aja apa yang jadi maunya Tuhan hari-hari ini. Kalau kau disuruh ke kanan, ya maka ke kanan. Tetapi kalau orang pintar punya pengalaman yang lebih baik, mau aku nekunu. Tapi hari ini Tuhan berbicara, kita harus mengalami kebaikan Tuhan asalkan kita tidak membatasi kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari ini ayo kita belajar sama-sama supaya kita mengalami perluasan wilayah. Jangan pernah batasi Tuhan di dalam hidupmu. Wes manut saja. Kalau kita disuruh Tuhan ke kanan, ya ke kanan. Kalau Tuhan kita disuruh ke kiri, ya ke kiri. Artinya apa? Kalau Tuhan suruh kita untuk pujian penyembahan, ya lakukan itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan untuk kita berdoa, ya berdoa. Nek masalah repot itu semuanya repot. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau kita mikirnya repot, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Berkat kita hanya stagnan. Jadi kita bisa seperti ini, kita bisa mengalami perluasan wilayah, asalkan kita tetap mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatunya. Jadi saya rindu Bapak Ibu untuk hari Selasa, seperti Mbak Mariska tadi bilang, ayo, karena dia mengalami. Jadi apa yang dialami saat ini, kita boleh juga pengen mengalami. Saya bersyukur sekali Mas Dita, Mbak Uta sudah mulai datang. Itu bukan untuk saya, tetapi untuk pribadi Bapak Ibu masing-masing. Artinya, kalau kita sudah punya hati untuk datang dalam hadirat Tuhan, kalau kita mungkin repot, kita tunda repotnya. Amin. Kita mau dahulukan Tuhan dalam segala sesuatunya. Dan artinya apa? Kita harus mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Bapak Ibu kasih, kalau kita dahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Tapi kalau kita sama Tuhan ogah-ogahan, pikir untung rugi, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Amin. Setiap kita pasti repot. Seperti Mbak Deborah sudah punya anak pasti tambah repot. Tetapi kalau kita sudah punya hati Bapak Ibu kasih, cintanya kita Tuhan membara. Masuk kita punya anak kecil, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya bersyukur sekali Pak Hasan Bu Hasan sudah sepuh. Maaf ya Pak Hasan, bukan sudah umurnya sudah lanjut, tetapi setianya sama Tuhan. Saya acungi jempol. Meskipun hujan, dia datang. Dan saya ingin Bapak Ibu, jadi kita bukan ingin mengalami berkatnya saja. Jadi berkat pelipat ganda tidak akan kita terima kalau kita tidak setia sama Tuhan. Jadi kita jangan mikir, penak ya diberkati Tuhan. Setiap kita pasti mengalami, tetapi kuncinya Bapak Ibu, kita harus tetap setia sama Tuhan. Amin. Setianya ditambahi. Setianya ditambahi hari-hari ini. Supaya apa? Kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya, setiap kita pasti punya namanya masalah. Masalahnya ada besar kecil. Kemarin saya sharing sama Bu Lydia, sama Mbak Dina, Mbak Mariska. Setiap kita pasti punya namanya pergumulan masing-masing. Tetapi kadarnya berbeda-beda. Jadi uang namanya sawang sinawang. Jadi pasti setiap kita pasti punya masalah. Saya pun juga punya masalah, tapi kadarnya beda-beda. Tapi pada saat ini, ayo. Di saat kita ingin mengalami perluasan wilayah di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Artinya apa?
Kita jadikan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Kalau kau punya masalah hari ini dan kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita, amin. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Dan di saat kita ingin mengalami perluasan wilayah, maka Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Bapak terkasih, oleh sebab itu jangan pernah batasi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan percaya Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup kita. Jadi kalau tanpa Roh Kudus, Bapak terkasih, kita tidak kuat dalam menghadapi hidup ini. Kalau tanpa Roh Kudus, Holy Spirit yang ada dalam setiap kehidupan kita tidak mampu. Artinya apa? Setiap kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus tinggal dalam setiap kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang akan menuntun, yang akan menghibur, yang akan memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Makanya hari ini percayalah Roh Kudus. Tetapi banyak Bapak Ibu terkasih, orang Kristen tapi tidak percaya namanya Roh Kudus. Itu juga ada. Saya juga mikir, ini wong Kristen apa upi? Aneh sekali. Di saat kita percaya Tuhan, berarti juga percaya sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu roh penuntun setiap kehidupan kita. Di saat kita lemah, di saat mungkin kita susah, gak usah cerita ke siapa-siapa, cerita aja sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa kita sambati. Jadi Bapak Ibu, sore tadi sudah siang, hujannya deras sekali. Dan saya ke gereja, saya minta Tuhan Roh Kudus supaya hujannya reda. Tetapi bukan tambah reda Bapak Ibu, tambah terus. Roh Kudus saya doa lagi supaya nanti hujannya reda. Tetapi saya percaya bahwa ini semuanya atas kehendak Tuhan. Jadi pas mulai ibadah sudah mulai reda. Jadi memang Roh Kudus itu bisa disambati. Makanya saya kadang anti sekali muka percaya Roh Kudus itu salah besar. Kalau kita ingin mengalami sesuatu yang besar dalam kehidupan kita harus percaya namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menuntun langkah hidup kita, yang akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kita. Siapa yang pernah mengalami kelemahan? Pasti setiap kita pernah mengalami yang namanya kelemahan. Mungkin kita sudah ngelokro, urip kok koyok ini ya. Pernah? Mungkin hidup kita kok seperti ini terus nangis betul. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus, Holy Spirit, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita supaya kita tambah semangat lagi. Makanya kalau Selasa sama Sabtu, kalau kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, di saat kita ingin mengalami perluasan wilayah dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah membatasi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percaya Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Makanya Roh Kudus itu bisa kita ngajak ngomong. Makanya pewahyuan itu ada dalam setiap kehidupan kita asalkan kita percaya dengan Holy Spirit. Makanya kita tidak mungkin kita mengalami sesuatu yang besar kalau kita tidak percaya yang namanya Holy Spirit. Karena Holy Spirit itu yang akan menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, di saat kita ingin mengalami perluasan wilayah, pertama, jangan membatasi Tuhan. Yang kedua, jangan membatasi diri kita. Artinya apa? Jangan pernah pesimis dengan keadaan kita. Jadi mungkin hari-hari ini keadaan mungkin belum baik. Jangan pernah pesimis dengan keadaan kita. Dan jangan merasa rendah diri. Dan jangan pernah merasa gagal dan bernasib buruk dalam kehidupan kita. Kadang kita pernah mengalami urip kok koyok ngene ae. Merasa aku tuh gagal. Tetapi hari ini kalau engkau ingin mengalami berkat perluasan wilayah, jangan pernah batasi dirimu. Jadi kita manut apa yang jadi maunya Tuhan. Jangan merasa kita tidak mampu. Oleh sebab itu, milikilah impian dan harapan dan iman yang besar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita punya iman yang besar di hadapan Tuhan, pasti kita bisa diberikan semangat oleh Tuhan untuk menghadapi yang namanya masalah, yang namanya pergumulan dalam kehidupan kita. Dan tetap berusahalah, tetap mengandalkan Tuhan
di dalam segala sesuatunya. Jadi hari-hari Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Amin. Kita tidak bisa mengandalkan keuangan kita. Tetapi pada malam hari ini, ayo kita mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Kesuksesan pasti terjadi bagi orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Bapak yang terkasih, kalau kita menyerah dengan keadaan, kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Amin. Jadi kalau orang sukses itu tetap gigih di dalam melakukan segala sesuatu. Saya mau tanya Bu Hasan. Bu Hasan sampai sekarang usianya sudah berapa tahun, Bu? 40 tahun. 40 tahun. Berarti tahun pertama gimana, Bu? Secara grafik. Tahun pertama kan saya belum kenal Tuhan Yesus. Jadi saya ini tingkah laku saya harus bebas akan pikir. Pada waktu itu usaha saya itu gampang sekali dan belum punya utang, jadi saya bebas. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita gigih dalam usaha itu saya bilang ke istri kemarin, saya kasih usaha itu tidak bisa 1 tahun, 2 tahun itu berhasil. Dalam usaha kita perlu yang namanya proses. Dalam usaha saya diperlukan proses 10 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau dalam usaha misalkan 1 tahun gagal, wis gak mau usaha lagi, ganti yang lain. Wis usaha lagi gagal, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kesuksesan. Tetapi hari ini kalau engkau gagal, itu adalah pelajaran buat kita untuk kita maju ke depan. Amin. Makanya hari ini kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi saya bersyukur sekali Pak Yohan ini prosesnya sangat luar biasa. Awal-awal tinggal di Ponorogo ini kayak nggak mampu Bapak Ibu kasih. Kok koyok ini, kok koyok ini, kok koyok ini. Namanya usaha itu memang nggak bisa langsung Bapak Ibu kasih. Tetapi kalau kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan berikan yang terbaik. Asalkan apa? Tuhan bicara, setianya ditambah. Itu bukan saya yang bilang, tapi Roh Kudus bilang, setianya ditambah. Supaya kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi hidup jangan stagnan seperti ini. Dan saya bersyukur sekali Pak Yohan sudah tidak goyah lagi. Sudah semangatnya ditambahi lagi. Dulu waktu masih goyah-goyahnya pengen pulang, pengen balik nih nono. Tetapi Bapak Ibu kalau kita tidak pantang menyerah, sudah kuat ya Pak Yohan ya, luar biasa. Kita pun juga akan mengalami, mungkin Mbak Rika, usahanya mungkin belum sebaik apa yang diharapkan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan banyak di sini yang usahanya belum berkembang, tetapi kita percaya di saat kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita dan setianya ditambah, enggak kita ditinggalkan Tuhan. Amin. Dan makanya hari-hari ini ayo kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya, supaya kita mengalami sesuatu yang besar. Dan jangan batasi diri kita, supaya kita tetap maju di dalam Tuhan. Jangan merasa pesimis dengan keadaan kita. Mungkin aku hari ini belum bisa, mungkin hari ini aku belum mampu. Tetapi jangan pesimis dengan keadaan kita. Di saat kita pesimis hari ini, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kesuksesan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini tetap maju, meskipun tidak payu tetap maju, semangat. Artinya apa? Namanya usaha itu memang proses. Saya dulu juga gitu, konco-koncone payu saya tidak payu. Ya namanya orang tetap mikir. Tetapi saya bersyukur sekali sekarang ya wis manut Tuhan saja. Artinya apa? Ini usahanya Tuhan, seperti Pak Hasan bilang, ini gone Tuhan, punyanya Tuhan. Mbak Esa juga bilang, ini punyanya Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Makanya jangan pernah mikir, ini usahaku. Tidak boleh Bapak Ibu, ini adalah miliknya Tuhan. Dan kita sebagai pegawainya. Jadi mau Tuhan buat apa dalam usaha kita, ya kita tinggal manut. Makanya jadi orang manut itu enak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mikirkan kita punya kepandaian, kita punya kepintaran, kadang kepintaran itu yang membuat kita tidak mengalami Tuhan. Makanya hari ini turunkan standarmu, kepandaianmu, supaya apa? Apa-apa mikirin
aku bisa, aku mampu. Hilangkan itu. Tidak jadi orang goblok, manut sama Tuhan. Kongonono ini. Tetapi kita mengalami sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mengalami berkat perluasan wilayah, yang ketiga adalah jangan fokus pada kekurangan, namun pada kelebihan kita. Jangan fokus pada kelemahan kita, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Jadi hari ini, kalau kau punya kelemahan, jangan fokus pada kelemahanmu. Fokuslah pada kelebihanmu. Di saat kita fokus pada kelebihan kita, secara otomatis kita akan mengalami sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi fokuslah pada kelebihan kita masing-masing. Setiap kita pasti punya yang namanya kelebihan. Bukan kelebihan berat badan, tapi kelebihan kemampuan, kelebihan skill. Jadi Pak Iwan ini kelebihannya bisa masak. Jadi setiap kita punya kelebihan. Jadi kalau Santo kelebihannya bisa main musik, Mas Dedi bisa main musik, Mas Budi juga punya kelebihan. Kelebihannya ternak babi, ngopeni babi. Kita semuanya tidak bisa loh Bapak, kita ini bisa ya. Tetapi kelebihan ini kita harus kembangkan supaya apa? Kita mengalami yang namanya perluasan wilayah. Jadi kalau kita fokusnya tentang kekurangan kita, kelemahan kita, kita akan menjadi orang yang gagal. Aku gak bisa kok. Tetapi kalau kita kumpulkan kelebihan kita, maka kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kembangkan kelebihan kita, asah kelebihan kita, makanya kita akan mengalami sesuatu yang besar. Artinya apa? Kalau kelebihan kita masak, ya kita masak. Kalau kelebihan kita mungkin nyukur rambut, ya nyukur rambut. Kalau kelebihan kita mungkin maksudnya mijit, ya mijit. Artinya apa? Setiap kita pasti punya kelebihan yang daripada Tuhan. Kalau kita punya kelebihan, kita kembangkan hari ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya jangan fokus dengan kelemahan kita. Kalau kita fokus dengan kelemahan kita akan menjadi orang yang gagal. Aku gak bisa kok, aku gak mampu kok. Tapi hari ini kalau kau ingin mengalami perluasan wilayah, kita jangan fokus kepada kelemahan kita, tetapi fokus pada kelebihan kita. Kalau kelebihan kita bisa masak, ya kita mau masak. Tapi kelebihan yang positif. Jangan kelebihan, wah kelebihanku Pak Yos, senengannya ngerasani wong. Itu juga kelebihan, tetapi itu kelebihan yang negatif. Kita mau tidak lakukan. Artinya apa? Kelebihan itu kelebihan yang positif. Jadi Pak Hasan kelebihannya bisa menjadi motir, apanya? Benerin motor. Itu suatu kelebihan, saya juga nggak bisa. Mungkin teman-teman ada yang bisa, ada yang enggak. Tetapi setiap kelebihan kita kalau kita tingkatkan hari-hari ini bersama Tuhan, pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Makanya setiap kita punya kelebihan. Pak Deborah kelebihannya apa Pak Deborah? Banyak sekali ya. Pak Iwan selain masak apa Pak Iwan? Motir. Oh, bisa bantu Pak Iwan. Pak Hasan. Apel apa kelebihannya? Bisa apa? Hanya apa ya? Kelebihannya apa ya? Gimana? Oh ya bisa. Kalau Pak Tarji apa kelebihannya? Tukang ya Pak ya? Mendesain rumah, elektronik juga bisa. Makanya nanti kalau gereja butuh bangun gereja, kita punya tukang Bapak Ibu. Arsiteknya ada. Dan Mas Krisa itu juga luar biasa. Dia bisa mendesain. Jadi rumahnya mendesain sendiri. Jadi kita sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Ada tukang masak, ada motif, ada desainer, ada administrasi. Jadi semuanya itu ada. Sekarang sudah Tuhan lengkapi semuanya. Jadi nanti kalau gereja butuh sesuatu apapun, apa? Kesehatan juga ada, dokter juga ada. Jadi bersyukur sekali jemaat ini diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi makanya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita bukan fokus kepada kelemahan kita, tetapi hari ini kembangkan kelebihan kita supaya kita mengalami perluasan wilayah. Artinya apa?
Kalau kita punya kelebihan yang luar biasa, misalkan kita masak lagi, jadi masak itu bisa kita kembangkan lagi. Kalau kita pintar masak, jadi makanan kita akan dicari orang, dan mungkin kita bisa ditarik di perusahaan yang besar, jadi koki, apa namanya, kapal pesiar di Perancis sana, sangat luar biasa. Jadi makanya kelebihan kita kembangkan. Jadi kelebihan yang positif. Jadi kelebihan untuk kelebihan ngrasani itu tolong dikurangi lagi. Jadi ibu-ibu saiki wis dikurangi ngrasani. Bapak-bapak saiki yo padha ae. Jadi bapak-bapak kalau ibadah kaum pria itu yo padha ae. Sharing tapi disambi-sambi. Jadi bahwa namanya itu kita hilangkan hal-hal seperti itu supaya kita tidak menjadi keluarga yang maksudnya saling curiga. Makanya hari ini kita percaya kelebihan kita akan menutupi setiap kekurangan kita. Jadi kita saling melengkapi. Seperti tubuh Kristus kita saling melengkapi di dalam Tuhan. Jadi yang bisa masak, kalau ada kegiatan masak. Ya mungkin kalau kita mau bangun gereja, Pak Kaji ya dibuatkan desainnya. Artinya apa? Kita imani hari-hari ini dan kita percaya kalau ini maunya Tuhan dan kita percaya kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Jadi kita tidak fokus pada kelemahan kita. Jadi kita jangan minder dengan kelemahan kita. Setiap kita pasti punya namanya kelemahan. Biasanya ibu-ibu tuh emosinya lebih tinggi dibandingkan cowok ya Pak ya. Bener apa bener Pak? Atau cowok lebih tinggi emosinya? Enggak ya. Lebih ke cewek ya Pak ya. Jadi ini kecenderungan ibu-ibu biasanya emosinya meluap. Jadi makanya itu jangan dibuat hormonnya naik dulu. Hormonnya naik dulu. Tensinya naik dulu. Jadi makanya Bapak Ibu jangan fokus pada kekurangan kita, namun pada kelebihan kita. Jadi setiap kita pasti punya yang namanya kekurangan. Ayo kita tutup kekurangan kita dengan kelebihan kita. Jadi kalau kita menutup kekurangan kita dengan kelebihan kita, maka kekurangan itu tidak akan kelihatan. Maka yang kelihatan adalah kelebihan kita. Makanya hari ini kalau engkau ingin mengalami perluasan wilayah, jangan fokus pada kekuranganmu, namun pada kelebihanmu, supaya kita sama-sama mengalami perluasan wilayah. Yang terakhir, kalau kita ingin mengalami perluasan wilayah dalam setiap kehidupan kita, yang keempat, buang sikap emosional dan berpikir negatif. Siapa yang di sini masih sering marah-marah? Buasan. Ada lagi yang sering marah-marah? Apa namanya? Sipion. Ada lagi yang masih marah-marah? Malu. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita masih memiliki sikap yang emosional di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perluasan wilayah. Jadi yang masih emosional, yang sering meluap-luap, yang sering marah-marah, itu kita mau buang hari ini. Jadi saya bersyukur sekali laki-laki di sini orangnya sabar-sabar. Saya lihat Mas Budi sabar, Mas Grisha sabar, Pak Yohan sudah menuju ke sabar, Mas Yongki juga sabar, Mas Gita agak mau sabar. Tapi saya bersyukur sekali punya jemaat yang sabar-sabar. Paribasan ini suka meluap-luap gitu loh. Jadi kalau kita jadi orang yang sering emosional, sering marah-marah, itu tidak akan mengalami yang namanya perluasan wilayah. Gampang tersurut marah, gampang muring-muring, kayak apa-apa tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Ada Bapak Ibu? Nggak ada yang ngaku maksudnya. Jadi setiap kita makanya hari ini jangan pernah emosional, jangan pernah berpikir negatif dalam segala hal. Tetaplah berpikir positif dalam segala sesuatu. Di saat kita ingin menjadi orang yang mengalami perluasan wilayah, kita harus menjadi orang yang tidak emosional, orang yang tidak gampang marah, dan tidak punya pikiran yang negatif. Jadi hari ini jangan pernah berpikiran negatif dengan
orang lain. Artinya apa? Kita pun juga belum benar. Artinya jangan pernah negatif dengan orang lain. Wes urusane wong ben diurusi wong itu. Kita jangan pernah memikirkan, kayaknya ya gak neng gereja. Ini. Jangan pernah itu Bapak Ibu. Itu urusannya dia dan gereja, biar urusannya dia sama Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat, urusannya mau ke gereja, enggak, itu urusannya dia sama Tuhan. Jadi kita cuma sekedar apa ya? Mengingatkan saja, jangan pernah negatif dengan orang. Arab de gereja, artinya apa? Itu urusannya mereka dengan Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat tidak boleh berpikiran negatif. Kadang kita sudah berpikir negatif, ternyata keliru. Hati-hati Bapak Ibu kasih. Jadi makanya kalau kita ingin mengalami perluasan wilayah, kita tidak boleh memiliki sikap emosional. Yang emosional sekarang, mari ojo gampang marah. Jadi Mas Dita sama Mbak Ota itu yang lebih marah siapa? Sering marahnya? Tidak ada. Stabil semuanya ya? Tidak ada yang ngaku. Mbak Ethel sama Mas Budi, siapa yang sering emosional? Mbak Ethel. Jadi puji Tuhan bisa ngaku ya. Jadi ini pengakuan di hadapan Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali, tidak apa-apa. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya emosional. Masuk di luar ini menengahin. Itu kan juga lucu. Kalau Mas Giza sama Mbak Dina meneng kabeh. Yang banyak emosional Mas Giza, tapi banyak Mbak Dina. Ya mulai hari ini ayo kita stop emosional. Stop berpikir negatif dengan segala sesuatunya. Artinya apa? Supaya kita mengalami Tuhan, supaya kita mengalami perluasan wilayah. Nah, hidup kita hanya emosi tok, hidup kita hanya negatif dengan orang, secara otomatis kita tidak akan pernah mengalami. Artinya apa? Udah niat dewi ngurusi wong tok, ngurusi wong liya tok, tanpa kita memikirkan hidup kita. Eman-eman Bapak Ibu, kita buang waktu, kita buang tenaga, kita buang pikiran kita. Artinya apa? Hidup kita harus gak usah ngurusi wong arep wong paribasan. Berbuat apa yang kita tinggal, apa yang jadi fokus kita di hadapan Tuhan hari ini. Kalau kita pengen fokus mengalami perluasan wilayah, kita jangan emosional. Jadi malam ini sing emosional dikurangi emosionalnya. Jadi saya pengen gak darah tinggi. Jadi kalau darahnya sudah tinggi, nanti bisa sakit. Makanya hari ini eman-eman Bapak Ibu, kalau sudah emosional, jadi biasanya ibu-ibu yang sudah ibu-ibu lagi, ibu ini tidak terima ya nih, jadi makanya ibu-ibu tuh ya wes ganti bapak-bapak juga emosional, makanya. Tapi saya lihat ini bapak-bapaknya sudah anteng-anteng semua kok Bu, saya lihat Pak Taji yo anteng, makanya tunggu. Ya saya bersyukur sekali pokoknya sudah luar biasa lah, cowok-cowoknya sudah mulai bisa. Makanya ibu-ibu belajar sama-sama supaya apa? Kita sama-sama tidak emosional. Kalau emosional sama-sama kerasnya, rumah tangga malah bubrah, rumah tangga malah tak karu-karuan. Jadi kalau saya misalkan kita yang cowok emosi, yang cewek harus sabar supaya apa? Tidak terjadi percekcokan antara keluarga. Makanya hari saya ini bertahan sampai 50 tahun. Puji Tuhan. Itu berkatnya buasan, berkat yang luar biasa. Jarang loh Bu seperti ini. Jadi makanya bersyukur sekali. Karena setiap kita pasti punya yang namanya kadar masing-masing. Jadi setiap kita punya istri atau suami yang unik-unik. Jadi kalau unik itu pelihara saja. Jangan membuat kita aku ketun berbujukan. Kita tidak boleh. Ya wes dinikmati saja. Apa yang sudah menjadi maunya Tuhan dinikmati saja. Misalkan yang cowok sering ngorok, itu ya wes dinikmati saja. Namanya hidup ya. Kalau kita komplain dengan ngorok, itu akan membuat masalah. Keluarga kan jadi masalah. Nah masalahnya kan memang kita waktu pacaran belum tahu ngorok apanya. Makanya hari ini ya wes kita nikmati saja apa yang jadi maunya Tuhan. Jadi
Ya, jadi setelah menikah kita baru tahu, oh ternyata bojoku yang ini, oh ngileran. Jadi makanya hari ini Bapak Ibu, ayo kita buang sikap emosional dan berpikir negatif. Saya ingin setiap kita pikirannya hanya positif saja, tidak usah pernah negatif dengan orang lain. Eman-eman Bapak Ibu, pikiran kita hanya untuk memikirkan orang itu eman-eman. Mending pikirkan kita masa depan kita. Kita mau seperti apa, kita mau bekerja, kita mau sukses, mending mikir itu. Jadi jangan mikir orang lain, sih mau pikir kadang juga ngerti opo-opo. Eman-eman Bapak Ibu, makanya kita harus buang sikap emosional dan berpikir negatif dalam kehidupan kita. Makanya hari ini, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tanda kediamanmu, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patoknya dalam keluarga, dalam pekerjaan, studi dan pelayanan, maka kita akan mengalami yang namanya berkat perluasan wilayah dalam kehidupan kita. Jangan batasi Tuhan. Wes manut aja sama Tuhan. Jangan membatasi diri kita. Jangan merasa kita gagal. Dan yang selanjutnya, buang sikap emosional dan kita fokus pada kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Dan kita percaya kita akan mengalami yang namanya berkat perluasan wilayah. Dan saya ingin minggu ke depan banyak orang yang saksi, oh Pak Yos, saya sekarang ditugaskan ke Timika, ditugaskan ke Timur. Itu ada berkat perluasan wilayah. Jadi misalkan gimana? Timor Leste, malah kado. Jadi Pak Iwan bisa dikirim ke Australia, masak, puji nama Tuhan. Jadi makanya ini berkat perluasan wilayah. Jadi babinya bisa dikirim ke Australia. Berkat perluasan wilayah. Makanya kita imani sekarang kan harganya sudah naik. Puji Tuhan. Karena nanti harganya dolar. Makanya segala sesuatunya mungkin di hadapan Tuhan. Jadi hari ini makanya kita percaya. Ojo mosok iyo. Kalau kita ragu-ragu, kita tidak akan pernah mengalami. Amin. Tapi kalau kita pasti bisa. Kita akan mengalami. Misalkan yang dari Papuanya akan dikirim ke luar negeri, kita juga kan tidak tahu. Kita jangan pernah membatasi Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.